pagi Sobat Sehat Seconegoro, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Sajian informasi Forum Asik Farmasi siap menemani pagi Anda sampai jam 9 nanti. Masih bersama dengan saya, Anel. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang terapi pengobatan pada pasien dengan HIV AIDS. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan salah satu farmasis dari instalasi farmasi RSUD KMT Seconegoro. Kita sapa dulu, selamat pagi Bunda Selita. Selamat pagi Mbak Anelia. Yes, bagaimana kabar hari ini Bun? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, mantap ya Bun Ya. Oke, pagi hari ini udah siap ya Bun kita berdiskusi ria nih, sharing ilmu tentang Insya Allah. pengobatan pada HIV AIDS ya Bun ya? Insya Allah. Oke, nah ini nih Bun, bisa dijelasin gak sih Bun, sebenarnya itu HIV AIDS itu sama atau beda sih Bun? Mungkin kan sebagian dari kita kayak, oh HIV itu ya AIDS, seperti itu. Oke, sebagai pemula ya, kita ketahui lebih dahulu HIV atau AIDS. HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, artinya virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Human itu berarti artinya virus itu ditemukan pada manusia. Human berarti virusnya ada di manusia, ditularkan oleh manusia, dan hanya dapat dicegah oleh manusia. Immunodefisiensi itu artinya tubuh tidak mampu untuk melawan infeksi karena HIV itu menyerang dan merusak sel-sel sistem kekebalan tubuh atau sel CD4. Virus yaitu jenis kuman yang hidup dan bereproduksi dalam sel tubuh. Jadi artinya HIV itu adalah virusnya. Sedangkan AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang artinya sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena turunnya sistem kekebalan tubuh akibat virus HIV. Jadi orang yang terinfeksi HIV itu belum tentu kita AIDS. Jadi tanpa pengobatan itu akan semakin mempercepat kondisi dari HIV menjadi AIDS. Seperti itu Mbak Anel. Oke, berarti HIV sama AIDS itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya Bun? Iya. Kalau HIV itu lebih ke virusnya, penyebabnya seperti itu ya. Nah, untuk pengobatannya sendiri nih Bun, prinsip pengobatan buat terapinya pasien dengan HIV AIDS itu secara umum seperti apa sih Bun? Oke. Untuk indikasi pengobatan ARV yang pertama itu diberikan kepada semua orang yang sudah didiagnosa HIV. Jadi ada pasien dengan membawa hasil laboratorium 3 reagen yaitu reaktif semua, itu wajib kita ARV. 3 reagen tuh apa aja Bun? 3 Biasanya reagen yang nanti jadi ini. di laborat itu urusannya dengan laborat. Oh begitu, Ya. oke. Terus klien yang tanpa infeksi oportunistik itu pengobatannya harus dimulai dengan segera. Jadi tanpa memandang CD4, tanpa memandang viral load, semua segera dimulai untuk pengobatan ARV, dan paling lambat itu 7 hari setelah didiagnosis oleh dokter. Jika klien terdapat infeksi oportunistik atau infeksi penyerta misalnya TB, maka ARV diberikan setelah pengobatan OAT 2-8 minggu. Oke. Kalau terdapat infeksi oportunistik meningitis cryptococcus itu atau jamur selaput otak, maka ARV diberikan 4-6 minggu setelah pengobatan cryptococcusnya. Seperti itu. Oke, nah berarti sebenarnya itu pengobatan ARV itu baik ya Bun buat seseorang yang sudah terinfeksi HIV AIDS ya kan? Ya baik sekali. Kalau gitu manfaatnya tuh apa sih Bun sebenarnya tuh? Pengobatan ARV manfaatnya yang pertama itu menekan jumlah viral load. Viral load itu artinya jumlah virus yang ada dalam darah. Berarti kalau kita prinsipnya pengobatan ARV itu adalah ada 3 mekanisme kerja, yaitu dia bekerja untuk menghambat enzim reverse transkriptase, yang kedua adalah menghambat enzim integrase, dan yang ketiga adalah menghambat enzim protease dari virus. Sehingga harapannya virus itu tidak bereplikasi, jadi tidak memperbanyak diri. Nah, dengan minum ARV itu akan menekan jumlah virusnya, karena ARV memblokade dari perbanyakan sel ya. Terus kalau virusnya itu tidak tumbuh, otomatis daya tahan tubuhnya kita itu akan meningkat. Lebih bagus ya Bun ya. Terus sehingga kalau daya tahan tubuhnya meningkat itu kualitas hidupnya juga terjaga. Seperti itu. Harapannya dengan minum ARV itu
viral load-nya itu tidak terdeteksi. Bukan berarti kok tidak terdeteksi itu virusnya hilang. Terus dia jadi negatif, itu tidak bisa. Karena mesin yang mengukur jumlah viral load itu punya batas atau ambang ukur, di mana kalau kita di Karyadi itu ada ambang ukurnya adalah 40 sel per milimeter kubik. Jadi harapannya dengan minum ARV itu undetectable, artinya harapannya dia juga untransmittable, berarti dia tidak bisa menularkan dengan pasangannya saat maksudnya pasangannya juga tidak menggunakan alat pelindung diri, alat pelindung dia. Seperti itu ya Bun. Wah, ini cukup menarik ya, baru awal gitu ya dikenalkan sama yang namanya ARV. Terus tadi kasih tahu tadi HIV, AIDS, oh itu berbeda seperti itu. Terus pagi hari ini nih mungkin beberapa sobat Sehat Segoro tuh masih ada yang bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya tuh ARV itu seperti apa gitu ya Bun. Tapi tahan dulu, jangan dijawab dulu ya kan, kita penyegaran dulu nih otak kita, hati kita gitu ya, biar pagi-pagi tambah seger. Ada satu lagu bagus nih dari Anggun C. Sasmi. Ini requestan spesial nih ya dari salah satu teman kita. Hidup harus penuh dengan mimpi ya, karena kalau udah mimpi nanti kita bisa mencapainya mimpi itu gitu ya. Aduh. Lah, oke buat sobat Sehat Negoro, tetap stay tune di 107,3 FM Radio Seconegoro FM, Sehat Bersama Seconegoro. Selamat pagi, dengan Sejago, saya Dr. Handoko. Ada yang bisa kami bantu? Dokter, tolong bantuin dokter. Bisa sebutkan nama dan alamat ibu? Saya Siti dokter. Alamat saya di Garung, RT5, RW3. Bisa aktifkan video call ibu supaya saya bisa melihat langsung kondisi bapak. Bapak Etangi, Ti. Pak, iki dokter ya pak. Bapak apa yang dirasakan sekarang? Dada kiri saya sakit dokter. Rumah bapak ibu dekat dengan puskesmas? Jauh dari puskesmas dokter. Baik, untuk sekarang Bapak yang dulu dan istirahat, kami akan segera ke sana. selamat pagi tim Sejago. Selamat pagi. Pagi ini ada panggilan untuk tim Sejago dari Garung atas nama Bapak Kuat, usia 50 tahun. Tadi dengan keluhan nyeri dada dan sempat pingsan. Mohon nanti bisa menyiapkan alat berupa monitor dan peralatan yang dibutuhkan untuk segera evakuasi pasien ke rumah sakit. Tim Sejago siap? Siap. Sejago? Siap. Tanggap. Selamat. Lapor dokter, kita sudah sampai lokasi. Pasien Bapak Kuat, usia 50 tahun, keluhan nyeri dada, terasa panas menjalar ke kiri sejak 30 menit yang lalu, disertai mual dan keringat dingin. Pasien sadar, tensi 150/100, nadi 80, frekuensi napas 24, akral dingin. Foto monitor sudah saya kirimkan via WA, oksigen sudah terpasang dokter. Baik, sudah saya terima laporannya. Pasien dengan STEMI, mohon diberikan oksigen 2 liter per menit, ISCN sublingual 5 mg, pasang infus RL 20 ppm, dan awasi tanda vital. Mohon segera dibawa ke ICD. Baik Ibu, Adik, ini Bapak alhamdulillah sudah kita tangani, sudah kita berikan pengobatan. Nah ini Bapak terkena serangan jantung, jadi harus dirawat di ruang ICU dahulu. Nah, kami mengucapkan
ucapan terima kasih karena sudah menghubungi tim Si Jago sehingga Bapak bisa kita obati dengan lebih cepat. Terima kasih dokter sudah menolong suami saya. Si Jago memang cepat. Siap jemput ambulans gratis oke, atau yang disingkat dengan Si Jago, merupakan salah satu program unggulan baru dari RSUD KRT Sejonegoro yang siap digunakan per tanggal 19 Maret 2021. Si Jago bertujuan untuk memberikan penanganan yang cepat, memudahkan masyarakat dengan kondisi gawat darurat yang membutuhkan transportasi segera ke rumah sakit. Keunggulan dari program ini adalah adanya pengarahan awal oleh dokter bersertifikat ACLS (ATLS), cepat dan siap tanggap, fasilitas lengkap, penjemputan oleh perawat bersertifikat ACLS atau BTCLS, dan tidak dipungut biaya. Jika Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat menghubungi hotline kami di nomor 0811 272 1118 dan kami akan segera menuju ke lokasi. Semoga program ini dapat membantu masyarakat Wonosobo dengan cepat dan tepat. Terima kasih. Si Jago, siap, tanggap, selamat. Kembali lagi bersama Anel dan Bunda Sally pastinya di Formasi Forum Asik Farmasi. Dan tema hari ini kita bahas tentang pengobatan ARV pada pasien dengan HIV. Nah, buat seluruh sobat sehat Sejonegoro yang mau mengirimkan pertanyaan seputar tema hari ini atau mau mungkin berbagi salam terus mau request lagu, bisa banget melalui WhatsApp di 081 233 949 171. Ditunggu ya sampai nanti jam 9 pagi tentunya. Nah, kita lanjut nih ya Bun. Tadi kan kita sudah bahas nih ya tentang ternyata kalau orang HIV itu pengobatannya pakai yang namanya ARV gitu ya. Terus kan tadi kita sempat bertanya-tanya mungkin ya, ARV itu sebenarnya seperti apa gitu ya Bun ya. Bentuknya apakah dia diminum atau disuntikkan atau gimana nih Bun? Boleh dong Bun di-sharing tentang ARV-nya? Oke. Jenis-jenis obat ARV. Obat ARV itu terdiri dari ada 4 jenis ya sesuai dengan yang mekanisme kerjanya tadi. Dia inhibitor di reverse transkriptase dan juga di protease dan juga di integrase. Di reverse transkriptase itu dibagi menjadi 2. Ada yang nukleosid reverse transkriptase inhibitor atau NRTI kita sebutnya, kita biasa menyebut seperti itu. Dan ada di non-nukleosid reverse transkriptase atau NNRTI. Contoh obatnya itu di NRTI ada tenofovir, ada zidofudin, lamivudin, emtricitabine dan abacavir. Ini semuanya obatnya diminum ya Mbak. Ini secara oral, tidak ada yang disuntikan. Ya, tidak yang disuntikan. Terus yang dari golongan non-nukleosid reverse transkriptase atau NNRTI itu ada ifaviren, ada nevirapin sama ada rilpivirin. Untuk yang dari golongan protease inhibitor ini biasanya nanti bagi pasien-pasien kita yang sudah tidak tahan dengan efek samping atau ada toksik dengan regimen yang lini pertama, itu naik ke lini kedua dengan tambahan PI atau protease inhibitor. Contoh obatnya adalah lopinavir ritonavir yang kemarin kita gembar saat digunakan untuk pengobatan COVID. Ya, itu Aluvia yang kita kenal sebagai Aluvia. Terus yang terakhir itu yang golongan yang terakhir ini adalah golongan INSTI atau integrase inhibitor yang kita tersedia sekarang yaitu dari obat dolutegravir. Terus pengobatan ARV itu terdiri dari 3 panduan obat. Yang pertama dari 2 obat dasar yaitu 2 NRTI, nukleosid reverse transkriptase inhibitor, dan ditambah dengan 1 obat pilihan. Obat pilihannya bisa dari 1 NNRTI atau yang salah satu dari efaviren atau nevirapin atau rilpivirin. Terus yang kedua dari pilihan PI untuk lini kedua itu PI protease inhibitor itu seperti lopinavir ritonavir tadi atau dengan INSTI atau dolutegravir. Jadi untuk obat-obat yang tersedia sekarang di farmasi yang di Indonesia itu ada bentuknya sudah FDC, yaitu kita punya TLE sama TLD yang isinya tenofovir, kombinasi dari tenofovir, lamivudin sama efaviren, dan tenofovir, lamivudin sama dolutegravir. Itu sudah dalam bentuk fixed dose combination. Sudah gabungan gitu ya? Sudah gabungan dan hanya 1 kali minum sehari.
Oke, memudahkan ini ya user untuk kepatuhan obat juga ya, Bun? Iya, betul. Terus untuk ada juga yang kombinasi 2 jenis obat. 2 jenis obat nanti ada tambahan 1 obat, yaitu misalnya kita punya Zidofudin sudah tambahan dengan Lamivudin. Jadi nanti kita tinggal menambahkan untuk 1 NNRTI atau 1 PI atau 1 Insti. Terus yang kedua ada bentuk dari tenofovir sama emtricitabine. Tenofovir emtricitabine atau kita kenal dengan Tenov-M tuh. Terus obat tunggal ada yang jenis sediaan obat tunggal, misalnya tenofovir tunggal, Lamivudin yang 150 mg tunggal, dolutegravir bentuk tunggal juga ada, efavirenz, nevirapin, rilpivirine itu semuanya juga tunggal, dolutegravir tunggal, Lamivudin juga tunggal. Jadi ada masih yang tunggal-tunggal masih sendiri gitu ya, Bun. Ya. Berarti ternyata ARV itu banyak sekali ya, Bun, jenisnya dan macamnya, dan kegunaannya pasti seperti yang dijelaskan ya, berbeda-beda seperti itu ya, dan prinsipnya dia adalah untuk menghambat biar si virusnya tidak bertambah banyak di badan pasien dengan HIV gitu ya, Bun. Nah, kalau tadi kan udah dijelasin nih, banyak banget nih ARV-nya banyak gitu. Kalau misal ada seseorang dengan HIV gitu ya, apakah terjadi perbedaan kalau dia melakukan pengobatan dengan ARV dengan dia tanpa pengobatan sama sekali seperti itu, Bun? Efeknya bakal gimana sih, Bun? Kita tahu ya, prinsipnya ARV itu adalah memblokade virus, jadi virusnya tidak memperbanyak diri. Jadi dengan ARV harapan hidupnya itu virusnya tidak memblokade, artinya dia tidak bertambah sakit, kualitas hidupnya juga akan meningkat karena dia akan sel CD4-nya akan semakin naik. Tentu saja dengan tambahan selain dari ARV juga ada tambahan dari makanan, dari nutrisi atau dari pengaturan emosi, pengaturan mindset, manajemen kolbu lah kayak gitu. Terus kalau tidak ARV bagaimana? Ya berarti dia akan memperparah kondisinya karena virusnya akan semakin banyak karena tidak ada yang memblokade, tidak ada satpamnya di sana, tidak ada yang mempertahankan, otomatis nanti daya tahan tubuhnya juga akan semakin lemah dan tentunya infeksi oportunistik atau infeksi penyerta dari penyakit HIV itu akan banyak terjadi pada ODIF tersebut. Oke, seperti itu ya, Bun, ternyata ya. Iya. Terus kalau ini nih, mungkin ada yang bertanya-tanya juga, kalau seseorang dia sudah melakukan pengobatan ARV nih, terus ternyata obatnya kan banyak nih ya, Bun, dan obat ARV itu diminum seumur hidup atau ada jangka waktunya sih, Bun? Harus seumur hidup. Harus seumur hidup ya. Nah itu kan apalagi minumnya harus seumur hidup nih ya, Bun. Kira-kira kalau misal nih ada seseorang gitu yang sudah minum obat terus dia kayak, aduh males nih merasa minum obat seumur hidup, itu akan ada efek sampingnya nggak sih, Bun? Kalau dia tiba-tiba menghentikan pengobatan ARV tapi juga nggak bilang ke petugas yang mendampingi atau keluarganya seperti itu. Kan tadi pasti kalau namanya obat nih ya, Bun, ada dong efek sampingnya ya kan. Kira-kira ada nggak sih kalau misal tiba-tiba aku mau berhentikan aja ARV karena seumur hidup seperti itu, Bun? Ya. Di sini yang kita penting dari pengobatan ARV adalah tingkat kepatuhan dari pasien dalam meminum obat. Kenapa kepatuhan itu penting? Karena kepatuhan itu artinya patuh di sini adalah dia menggunakan dosis obat yang tepat, regimen obatnya juga tepat, cara minum obatnya juga tepat, dan di waktu yang tepat juga. Jadi ada obat-obat khusus atau obat-obat tertentu yang dia dapat dimetabolisme oleh lemak, jadi akan berkurang dosisnya karena misalnya karena minum bersamaan dengan bakso atau makan dengan gulai, itu ada. Jadi patuh itu tidak hanya untuk minum obat rutin, itu tidak, tapi waktunya juga harus tepat, dosis yang digunakan juga harus tepat. Mengapa kepatuhan itu penting? Sama halnya kalau kita minum obat antibiotik itu juga waktunya kan juga harus penting. Ada. Nah, waktunya juga harus terjadwal. Ya. Artinya kan ARV itu adalah bertugas sebagai satpamnya para virus. Jadi kalau satpamnya misalnya saatnya aplusan kok dia tidak datang, dosisnya misalnya tidak pas, otomatis kan sebagai musuhnya itu adalah virusnya, akan itu bisa kesempatan untuk masuk gitu ya, betul. Ya, otomatis nanti dia bermutasi, bereplikasi. Jadi
itulah yang nanti yang menyebabkan resisten. Jadi karena dia adalah retrovirus, artinya dia virus yang gampang sekali untuk bermutasi. Nah, kalau bermutasi itu tambah repot lagi. Dia nanti bisa dengan dia resisten dengan obat dengan golongan regimen pertama. Dia harus dengan naik tingkat ke regimen kedua. Pada regimen kedua obatnya akan memberikan efek samping yang lebih besar juga lagi. Iya. Oke, ternyata seperti itu ya Bunda. Oke deh, sebelum kita lanjut ke bahasan kita selanjutnya nih, kayaknya perlu yang seger-seger nih ya Bun. Jadi kita lanjut dulu ke satu tembang bagus ya buat teman-teman yang mungkin masih mau gabung sama kita, boleh banget ke di 081233941171. Oke, ada satu lagu bagus dari original soundtracknya salah satu drakor yang sempat in ya, Startup gitu ya. Ada lagu dari Gaho dengan Running. Tetap stay tune di 107,3 FM Radio Seconegoro FM. Sehat bersama Seconegoro. Iya, masih di sajian formasi Forum Asik Farmasi barengan sama Anel di sini dan Bunda Sally. Hari ini kita masih membahas tema yang sangat menarik ya, tentang pengobatan pada pasien HIV. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih panjang lebar kali tinggi nih ya Bun, tentang HIV itu apa, terus pengobatannya ternyata pakai ARV, terus ARV ternyata juga banyak sekali ya. Ada yang sudah dalam bentuk campuran gitu ya, kombinasi, namanya dikenal dengan istilah FDC. Terus ada yang masih sendiri-sendiri gitu ya. Nah, bicara soal HIV nih ya Bun, mungkin bagi beberapa sobat Seconegoro gitu perlu tahu deh kayaknya, HIV itu sebenarnya ada stadiumnya nggak sih Bun? Terus perbedaannya apa nih dari setiap stadium HIV itu sendiri? Ya. Oke, sekedar share ilmu ya Mbak Nel. Stadium HIV itu ada 4. Banyak ya Bun, iya, 4 ya Bun. Ada stadium 1, stadium klinis 1, 2, 3, dan 4. Untuk stadium klinis 1 itu asimptomatik. Jadi pasien-pasien kita yang dengan HIV itu tidak menunjukkan gejala. Jadi dari tampak luar seperti orang biasa-biasa aja, kayak orang sehat gitu ya Bun. Sehat, memang sehat. Dan muncul gejala untuk HIV untuk sampai ke diagnosa HIV AIDS gitu. Itu sekitar 5 sampai 10 tahun itu baru muncul gejala tanpa ARV tentu saja. Kalau dengan ARV beda lagi ceritanya ya. Terus asimptomatik atau tidak ada gejala, atau yang kedua dengan ciri ada limfadenopati generalisata, artinya ada benjolan di sekitar kelenjar limfa, biasanya ada di sekitar leher. Terus jadi dia untuk pasien ODIF itu dengan stadium 1 itu tidak sama dengan kita, tidak bergejala, sehat, dan dia bisa beraktivitas normal. Untuk stadium klinis yang kedua itu mulai, jadi ODIF itu sudah mulai berkurang berat badannya, itu sekitar 10% dari berat badan awalnya semula. Itu ada pengurangan berat badan kurang dari 10%, dan ada dia sudah muncul untuk dermatitis. Jadi yang diserang karena lapisan kita yang indera yang paling luar itu adalah kulit. Ya. Jadi yang terserang pertama itu adalah, yang kedua itu kulit. Jadi dari dia normal terus dia ada dermatitis. Biasanya seperti apa tuh Bun? Kulitnya bersisik kah atau bentol-bentol atau gimana gitu biasanya? Ada infeksi jamur di kuku. Ya, ada infeksi jamur di kuku. Terus ada herpes zoster. Sudah mulai ada herpes, ada infeksi saluran nafas bagian atas yang berulang. Tuh seperti itu. Jadi dia juga masih bisa beraktivitas normal dan bisa diobati juga. Untuk stadium klinis yang ketiga adalah dia sudah penurunan berat badannya lebih dari 10% dari awalnya. Kemudian ada diare kronis lebih dari 1 bulan. Terus ada demam lebih dari 1 bulan. Sudah mulai kandidiasis, dia sudah mulai ada jamur di mulutnya. Sariawan gitu ya, ya. Terus mulai ada TB parunya, TB di paru, dan ada infeksi bakterial yang berat. Tuh. Biasanya kalau kita menetapkan stadium 3 itu dia sudah ke arah, sudah dia TB. Yang stadium keempat itu sudah sampai ke otak. Berarti contohnya itu penyakit penyertanya adalah toksoplasmosis otak, yaitu ada radang di selaput otaknya karena virus tokso. Jadi infeksi yang muncul itu
dan juga ada wasting syndrome. Wasting syndrome itu artinya dia sudah kurus sekali, berat karena pengurangan berat badan yang drastis gitu ya. Biasanya dia penampilannya itu akan dia baring, dia mondok, otomatis dia akan rawat inap. Oh, langsung sudah tidak bisa diatasi dengan rawat jalan lagi ya Bun, udah harus rawat inap. Iya. Karena kondisinya udah masuk ke stadium akhir ya, bisa dibilang seperti itu ya. Ya, kondisi stadium klinis 3 itu dan 4 itu sudah kita sebut dengan AIDS, yaitu karena sudah terakumulasi saking banyaknya, penyakitnya sudah banyak. Jadi kita juga untuk memulai ARV untuk dari stadium 3 sama 4 kita nunggu dulu biasanya kesiapan dari pasiennya, karena kan memang ARV akan minum seumur hidup. Jadi harapannya kita dia sekali minum juga seumur hidup akan minum ARV terus tanpa bolong-bolong. Karena tadi tingkat kepatuhan itu kunci utama sekali ya Bun buat pengobatan pasien dengan HIV gitu ya. Jangan sampai nanti sudah pertama saya mau pengobatan ARV, terus ternyata sampai di tengah jalan kok males ya minum obat setiap hari setiap bosen saat. Biasanya ya rata-rata seperti itu ya. Jadi memang pendampingan itu penting sekali ya Bun. Pendampingan keluarga, pendampingan dari petugas yang bertugas kan. Nah terus tadi kan sempat dibahas ya Bun tentang oportunistik kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya tuh apa sih Bun itu tuh? Infeksi oportunistik tuh apa? Terus bisa nggak sih dicegah biar tidak timbul si infeksi oportunistik ini? Infeksi oportunistik adalah infeksi kuman penyakit yang terjadi dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah. Jadi kita tahu dengan pasien-pasien ODIF, orang dengan HIV/AIDS itu punya kekebalan tubuh yang rendah. Jadi apalagi kalau dia tidak minum ARV, dia akan mudah sekali untuk dapat serangan banyak dari luar ya Bun ya. Dari virus-virus yang lain. Bisa infeksi oportunistik bisa dicegah dengan ada 2 sekarang, yaitu dengan pencegahan cotrimoxazole. Cotrimoxazole itu adalah kita tahu golongan antibiotika juga. Terus yang kedua adalah dengan TPT atau terapi pencegahan TB, karena kita TB itu biasa yang saling berkolaborasi dengan penyakit HIV itu adalah penyakit TB. Wow. Penyakit aja kolaborasi. Iya, penyakit aja ternyata berkolaborasi ya. Keren banget ini. Terus bagaimana dosisnya untuk pencegahan kotri itu diberikan untuk penyakit-penyakit yang misalnya ada infeksi jamur pada paru atau pneumocystis atau PCP. Terus infeksi kuman parasit pada otak atau toxoplasmosis, ada infeksi bakteri di saluran pencernaan yang disebabkan oleh salmonella, dan untuk malaria bagi klien yang tinggal di daerah epidemis. Dosisnya itu bisa diberikan 960 mg, kita pakai yang forte, tinggi juga ya Bu. 1 kali sehari 960 mg atau pakai 2 kali sehari yang 480 ya. Pada saat apa cotrimoxazole itu diberikan? Itu pada saat syaratnya itu ada di dia pasien dengan stadium 3 atau stadium 4 itu wajib. Wajib harus pakai cotrimoxazole. Atau jika dinilai dia kan kita juga ada tes CD4 ya, CD4 tes jumlah sel daya tahan tubuh kita. Itu namanya tes CD4. Bila hasilnya itu kurang dari 200 sel milimeter persegi itu harus masuk cotrimoxazole. Iya. Nanti kalau CD4-nya setelah pengobatan ARV dia bisa naik CD4-nya lebih dari 200, nanti cotrimoxazole bisa kita stop. Gitu. Apakah ada efek sampingnya dengan cotrimoxazole? Jelas ada. Efek samping yang paling berat itu adalah sindrom Stevens-Johnson. Itu berat kayak Bun. Makanya dengan kita juga harus evaluasi pasien-pasien kita yang memang mengkonsumsi ada cotrimoxazole-nya. Tidak hanya ARV aja ya yang kita monitoring, kita juga monitoring juga obat-obat yang lain pendamping ARV. Contohnya obat cotrimoxazole yang juga sindrom Stevens-Johnson itu juga sangat berbahaya, ya, kita juga harus monitor itu. Yang kedua adalah terapi pencegahan TB atau TPT. Dulu kita mengenal dengan adanya 6H, yaitu pengobatan dengan isoniazid. Isoniazid pakai dosis yang 300 mg, diminum sekali sehari dan selama 6 bulan berturut-turut atau 180 dosis. Itu dulu. Tapi sekarang kita punya regimen yang terbaru, karena 6 bulan kok lama ya, pengobatan pencegahan kok lama. Belum juga ada efek samping dari INH yang hepatotoksik, yang dengan toksik terhadap liver. Nah,
Kita sekarang ada regimen yang baru yaitu 3HP yang isinya adalah rifampicin dan INH. Itu 300 mg dan sekali minum itu 3 tablet. Minumnya seminggu sekali dan hanya selama 3 bulan. Oh, berarti setelah 3 bulan nanti lepas obat itu apa tetap diminum, Bun? Setelah 3 bulan nanti kita evaluasi. Jadi pasien dengan minum 3HP tadi kita evaluasi dengan 5 pertanyaan gejala TB. Ada batuk, ada demam, apakah ada selama mengonsumsi 3HP itu, apakah ada batuk, apakah ada keringat dingin malam, apakah ada penurunan berat badan, terus apakah ada demam juga. Kita screening dengan 5 pertanyaan. Kalau salah satu jawaban pasien itu adalah ya, maka kita konsulkan dengan dokter spesialis paru. Mungkin nanti dia pada saat pengobatan pencegahan tuberkulosis tadi dia menjadi TB, itu bisa. Atau kalau misalnya jawabannya itu adalah tidak semua, berarti kita langsung ke arah 3HP dan nanti 3HP itu memproteksi, itu jaminannya itu memproteksi pasien dengan ODIF itu selama 3-5 tahun. Jadi tidak terkena TB selama 3-5 tahun dan itu bisa diulang lagi setelah 3-5 tahun. Seperti itu, Mbak Anel. Oke, wow, menarik ya. Ternyata pendampingnya ARV itu banyak sekali ya, Bun. Ada cotrimoxazole, terus tadi ada dengan TPT juga seperti itu. Kalau pengobatan lainnya gitu ya, Bun, ada nggak sih pendamping pengobatan lain gitu biar untuk mencegah infeksi opportunities, atau cukup dengan ini aja difituringkan mereka akan berkolaborasi membentuk suatu kolaborasi hebat gitu ya. Jadi kolaborasi penyakitnya pun juga bisa disaingin gitu ya sama kolaborasi obatnya gitu, Bun. Sementara program dari pemerintah sementara itu dulu karena memang ARV juga harus diminum seumur hidup. Nanti kita juga misalnya pasien-pasiennya dibebani dengan bermacam-macam obat. Paling juga dikasih suplemen atau vitamin untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh dari orang dengan HIV aja. Oke, macam itu ya, Bun ya. Oke deh, ini kayaknya kita perlu penyegaran lagi nih ya. Refresh dulu ya kan. Sudah banyak ilmu yang di-sharingkan pagi hari ini ya, ternyata banyak macam sekali. ARV juga pengobatan pun ada pendampingnya gitu ya, ada temennya, karena ternyata HIV bisa berkolaborasi dengan penyakit lain ya. Dan kalau misal tidak pakai ARV jelas memperparah kondisi si pasien ya, Bun ya. Iya. Oke, kita balik lagi ke satu lagu bagus nih dari lagunya Enmesh, Hanya Rindu. Buat yang sedang rindu-rindu, mungkin pagi-pagi sudah rindu, boleh banget ini didengerin lagunya Enmesh. Dan jangan lupa jangan berpaling, tetap stay tune di 107,3 FM Radio Seconegoro FM. Sehat bersama Seconegoro. Masih bersama Anel di sini di Forum Asik Farmasi sampai nanti jam 9 pagi. Oke. Ya, pada pagi hari ini kita masih bahas nih seputar tentang pengobatan atau terapi pada pasien dengan HIV. Yes, Bunda Seli nih. Kan tadi udah dibahas ya, Bun ya, banyak banget ya, Bun. Ternyata si HIV itu bisa berkolaborasi gitu ya sama penyakit yang lain. Terus habis itu ternyata kita juga harus gimana caranya nih, musuhnya combo, berarti kita juga harus prajuritnya combo gitu ya, Bun. Jangan sampai kita kalah gitu ya sebagai sistem pertahanan tubuh kita. Nah, kalau HIV itu kan rata-rata tuh menyerang ke wanita atau ke pria sih, Bun? Sama-sama. Oh, sama-sama. Iya. Pas berarti kemungkinannya 50-50 gitu ya. Ya. Bisa menyerang semuanya. Anak-anak pun juga bisa. Oh, wow. Anak-anak pun juga bisa ternyata ya. Kalau misalnya ya, Bun, ada seseorang yang punya HIV gitu ya, dia sudah terkena HIV, dites sudah positif, tapi dia kondisinya di dalam kondisi hamil seperti itu ya. Berarti kan dia seorang wanita hamil dan dia tetap ingin mempertahankan gitu ya bayinya. Mau saya gimana caranya, pokoknya tetap mau mempertahankan anak saya. Kira-kira ada kemungkinan gak sih, Bun, penularan dari seorang ibu ke anaknya dan ibunya sudah positif HIV? Apakah mungkin nih anaknya tuh tidak terinfeksi HIV seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Anel. Oke. Sesuai dengan program pemerintah ya Mbak Anel, untuk ibu hamil, kelas ibu hamil ANC, kelas itu antenatal care, itu untuk ibu hamil ada 3 yang dipersyaratkan. Yang pertama adalah bebas sipilis, terus bebas hepatitis, dan juga
bebas HIV atau triple eliminasi ya. Kita fokus pada yang ibu dengan HIV. Jadi untuk sifilis, untuk hepatitis oke lah, sekarang kita sudah ada vaksinnya juga. Yang untuk HIV ini ibu yang terdiagnosa, jadi ibu memeriksakan kehamilannya pada usia mulai dari 3 bulan kehamilan atau trimester kedua. Bila diketahui dia positif di usia 3 bulan kehamilan, maka dia langsung mendapatkan terapi ARV. Harapannya apa? Dengan ibu yang mengkonsumsi ARV secara rutin, dia nanti viral load-nya itu juga akan rendah. Harapannya dengan viral load yang rendah, maka dia untuk mentransmisikan ke anaknya pada saat persalinan nanti juga kecil. Lebih kecil ya. Seperti itu. Jadi tetap harus ARV untuk ibu hamil mulai usia 3 bulan kehamilan itu harus langsung tembak dengan ARV. Berarti tetap masih ada kemungkinan ya kalau nanti anaknya tidak terkena HIV gitu, masih ada kemungkinannya ya Bun? Harapannya memang memutus rantainya di situ. Iya, memutus rantainya di situ. Oke, nah kalau supaya istilahnya bagaimana sih cara memutus mata rantainya tuh, salah satunya tuh dengan apa sih Bun? Apakah dengan persalinannya kita bisa bantu dengan apa seperti itu? Oke, selain ibunya harus minum ARV secara rutin, kita juga edukasi untuk pasien jadi nanti dicek viral load-nya. Ya harapannya dengan ARV viral load-nya itu rendah, jadi kurang dari 1000. Artinya kurang dari 1000 itu berarti dia sudah tidak bisa menularkan ke pasangan seksual ataupun ke bayinya. Nanti kita cek viral load. Jika viral load-nya itu lebih dari 1000, maka dia disarankan untuk menjalankan operasi sesar. Jadi nanti persalinannya harus melalui seksio sesaria. Terus bagaimana dengan anaknya? Anaknya nanti kita profilaksis menggunakan zidovudin tunggal dengan dosis tergantung dari berat badan bayi lahirnya. Kalau berat badannya kurang dari 2,5, kita menggunakan zidovudin tunggal 10 mg 2 kali sehari. Kita juga ada bentuk sirupnya juga, jadi untuk memudahkan selain bentuk kapsul yang dosis tunggal, kita juga ada bentuk sirupnya. Terus untuk bayi yang lebih dari 2,5 kilo, kita menggunakan dosis 15 mg 2 kali sehari. Selain itu otomatis kan kalau melahirkan otomatis ada menyusui. Iya. Nah, kita sarankan juga ibunya untuk tidak menyusui secara langsung kepada bayinya. Kan otomatis kalau menyusui nanti ada penularan secara langsung. Otomatis nanti misalnya putingnya ibunya berdarah, kan di dalam darah juga ada virusnya. Terus lapisan mukosa dari mulut bayi juga masih beresiko. Jadi kan penularannya juga bisa lewat situ, selain lewat darah juga bisa lewat mukosa mulut. Jadi harapannya tidak disusui secara langsung. Bisa menggunakan ASI bisa, tapi ASINya dipasteurisasi dulu, yaitu dipanaskan 70 derajat Celcius dulu, nanti baru disusukan kepada bayinya. Itu lebih meminimalisir penularan kepada bayinya. Atau kalau misalnya tidak mau pakai ASI, ya sudah, sekarang susu formula juga tersedia di mana-mana. Iya, tersedia di mana-mana. Jadi kita sarankan juga lebih praktisnya tetap menggunakan susu formula seperti itu. Oke ya, tadi kan sempat dibahas ya Bun, penularannya gitu ya. Salah satunya kan tadi dengan darah ataupun mukosa mulut gitu ya. Selain itu tuh apa sih Bun penularan dari HIV gitu? Mungkin kan bagi beberapa orang kayak ini sempat ada hoax gitu ya. Kalau ini tuh bisa hati-hati nanti ketularan HIV gitu. Kira-kira tuh sebenarnya apa aja sih Bun media yang bisa menyebabkan penularan gitu ya dari HIV itu sendiri? HIV berarti kan human, berarti dia ditularkan oleh manusia. Dan siapa yang menularkan? Dan dia yang menularkan juga manusia dan hidupnya juga di manusia. Jadi dulu kalau ada hoax misalnya habis digigit, misal pasien dengan HIV digigit nyamuk, terus nanti nyamuknya gigit siapa? Itu tidak benar, karena darahnya itu tidak bisa hidup di darah nyamuk, beda. Jadi tidak bisa menularkan lewat nyamuk, itu tidak bisa. Jadi ditularkan lewat yang pertama itu darah, itu jelas banyak 18.000 kopi per mililiter darah. Padahal 1 cc darah itu per cc darah ya.
1 cc darah 18.000 bisa menularkan itu minimal 1.000 kopi. 1.000 kopi virus. Jadi kan 1/18. Jadi otomatis sangat menularkan sekali lewat darah. Jadi kalau yang dulu berarti di transfusi, dari transfusi, tapi sekarang transfusi aman, insya Allah sudah aman. Yang kedua itu di cairan semen pada pria atau cairan vagina, itu juga menularkan. Terus yang ketiga itu, yang keempat itu dari air susu ibu ke bayinya, itu juga mengandung virus. Jadi terus apakah berenang bareng dengan orang dengan HIV itu juga apakah bisa menularkan? Itu tidak. Menggunakan kloset bareng-bareng dengan pasien berjabat tangan itu juga tidak menularkan. Lewat keringat itu tidak, karena apalagi misalnya bagaimana kalau cium-ciuman mulut, bayi mulut kayak gitu. Dalam 1 cc jadi dalam 1 cc air ludah itu hanya mengandung 1 virus, jadi harus menggunakan 1 liter air ludah dulu baru dia bisa menularkan. Jadi tidak mungkin menular lewat air ludah atau dengan menggunakan kloset barengan atau dengan alat makan barengan, itu juga tidak bisa menularkan. Iya. Berarti prinsipnya paling besar itu karena darah. Gitu ya. Iya, darah, hubungan seksual sama air susu ibu. Itu hanya pokoknya 4 itu. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas nih ya Bun tentang ARV, pengobatannya. Kalau di RSU sendiri itu sebenarnya ada nggak sih Bun yang ini obatnya ada nih, tapi apakah di RSU itu melayani pasien dengan HIV/AIDS gitu ya untuk pengobatan? Kan secara nih kalau beberapa orang mungkin kan masih kadang suka bingung gitu ya Bun, atau mungkin malu gitu ya. Ada nggak sih pendampingan di RSU untuk pasien-pasien dengan HIV seperti itu? Oke. Di Rumah Sakit RSUD Sujonegoro sudah ada layanan untuk pengobatan ARV. Jadi nanti pasien dengan hasil reaktif dari laboratorium membawa hasil reaktif, nanti silahkan datang ke klinik Sakura. Atau yang tidak punya hasil tapi dia beresiko, misalnya saya kemarin habis ini dia melakukan resiko dan dia khawatir tentang dirinya, terpapar, aku HIV enggak ya atau enggak, silahkan datang ke klinik Sakura. Di sana nanti kita ada edukasi, ada konseling jadi dari pra ART, dari post ART, nanti di sana juga ada konseling. Di sana disediakan atau stay 2 konselor yang sudah pakar di bidangnya, ada Pak Karyanto, ada Pak Zunaidi, ada Pak Murdianto, semuanya pakar-pakarnya di bidang HIV. Silahkan konsultasi, silahkan konseling. Nanti kalau pengobatan berhubungan dengan Bunda Seli. Asik ya. Berarti itu di klinik Sakura itu lantai berapa nih ya Bun? Klinik Sakura itu di lantai 2 di dekat klinik vaksin. Oke. Nah, kalau untuk alur pelayanannya sendiri nih, jika seseorang nih udah melakukan pemeriksaan dan sudah membawa hasil nih, wah saya terkena HIV gitu, pelayanannya sendiri di klinik Sakura tuh alurnya seperti gimana? Seperti apa Bun? Pasien bisa langsung datang ke bagian pendaftaran untuk melakukan pendaftaran, atau misalnya dia tidak mau berhubungan dengan bagian pendaftaran, silahkan langsung datang ke klinik Sakura. Nanti di sana kita punya tim untuk mendaftarkan. Jadi kita bantu pasien karena saat ini stigma di masyarakat untuk penyakit HIV itu juga masih jelek sekali. Jadi dijauhkan ya seperti itu. Jadi untuk melindungi melindungi dari pasiennya sendiri, kita memang agak spesial nih untuk pasien-pasien kita. Jadi langsung ke klinik Sakura, nanti dari tim kita yang mendaftarkan untuk ke pendaftaran seperti itu. Jadi tetap, atau mau melakukan pendaftaran langsung, misalnya dia bawa rujukan, silahkan melakukan pendaftaran terus langsung ke klinik Sakura. Dan ini adalah free Mbak Anel, jadi tidak dipungut biaya sepeser pun kalau di klinik Sakura. Iya, layannya free, obatnya juga free, tidak berbayar, konseling juga gratis. Silahkan, kalau butuh psikologi kita juga punya, kita sediakan psikologi untuk mendukung, untuk pendampingan ya kita sediakan. Full senyum sekali ya berarti ya untuk pasien-pasien kita dengan HIV, dan dijamin identitasnya aman nih ya Bun, dijamin banget ya Bun, didampingi sampai benar-benar sehat gitu ya, sampai nanti kondisinya stabil seperti itu ya Bun. Terus kan kalau tadi sudah ada pendampingan nih dari pihak kita, terus dari pihak keluarga juga kan pasti ada pendampingan nih.
kapan sih Bun dikatakan, gimana sih dikatakan kalau ini nih ARV ini nih terpantau dengan baik, pasien jadi kayak oh ya kondisinya stabil seperti itu, biasanya seperti apa Bun? Oke, kita mengevaluasi pasien dengan ARV itu yang pertama dari segi klinisnya dulu. Dari segi klinisnya kita pantau berat badannya pasien. Jadi setiap pasien datang kita pantau berat badannya, kita tanya berat badannya atau kita tanya keluhan-keluhannya juga. Itu kita pantau. Kalau berat badannya naik berarti dia ada respon nih terhadap ARV-nya. Jadi dari segi klinisnya itu, dari segi imunologisnya kita lihat dari CD4-nya, nilai CD4 atau nilai daya tahan tubuhnya seberapa. Kita nanti kerja sama Prodia karena di rumah sakit tidak tersedia untuk pengobatan cek CD4, jadi kita kerja sama dengan Prodia. Silahkan, tapi yang ini berbayar ya Mbak Anel. Oh yang ya. Khusus Prodia ini ya Bun? Khusus CD4 ya Bun? CD4 nanti berbayar, nanti dengan Prodia, atau kita juga pemantauan viral load, yaitu jumlah virus di dalam darah. Kalau yang kemarin kita kerjasama sama Karyadi nanti pasien datang ke kita ke klinik Sakura untuk diambil darahnya dan nanti dipreparasi laborat, baru nanti hasilnya dikirim ke Karyadi untuk diolah di sana. Kalau sekarang Wonosobo itu sudah masuk zonanya dengan Rumah Sakit Kardinah, RSUD Kardinah Tegal. Jadi untuk viral load-nya kita sampelnya tetap diambil di sini, tapi nanti dikirim ke Rumah Sakit Kardinah Tegal. Tuh, dari viral load CD4 sudah. Terus yang terakhir kita juga pantau efek samping dari ARV, yaitu karena hepatotoksik. Jadi kita nanti kerja sama laboratorium beberapa, misalnya setahun sekali atau 2 tahun atau 3 tahun kita pantau kondisi liver juga bisa kondisi ginjal dari pasien dengan ARV, seperti itu. Oke, ternyata pemantauannya pasca menggunakannya pun juga banyak ya Bun, dan jadi sudah gak usah khawatir gitu ya, karena mungkin ada kekhawatiran gitu ya untuk pasien-pasien kita, aduh harus minum obat seumur hidup, gimana nanti kondisi badan seperti itu ya. Tapi tidak perlu khawatir ya Sobat Sehat, karena di Klinik Sakura akan ada pendampingan yang selalu sedia setiap saat mendampingi pasien-pasien tercinta kita gitu ya, dengan full senyum pastinya ya Bun ya. Iya. Boleh dibantu dong Bun, ini sudah di penghujung nih ya Bun. Conclusion atau kesimpulan buat tentang pengobatan atau terapi pasien HIV dengan menggunakan ARV itu gimana nih Bun? Oke, kesimpulannya bagi pasien-pasien kita yang masih takut untuk memulai ARV, enggak usah takut. Kita siapkan konselor, kita siapkan dokter untuk mengatasi semuanya. Jadi regimen obatnya itu banyak sekali. Jadi misalnya ada salah satu tidak tahan dengan obat atau ada masalah dengan obat, kita nanti bisa ganti yang baru. Kita ganti atau switch dengan regimen yang lain, lebih sesuai sama kondisi pasien ya Bun ya. Terus titip pesan aja Mbak Anel. Gimana nih Bun? Pesan untuk biar tidak HIV aja. Oke, boleh. Untuk teman-teman kita yang tidak HIV. Jadi mencegah HIV itu ada ABCDE. Wow, apa itu ABCDE? Yang pertama adalah abstinen. Abstinen itu berarti tidak berhubungan seksual bagi yang belum menikah. Oke. Yang kedua adalah be faithful, setia dengan pasangannya. Ya udah, yang satu itu aja. Oke, be faithful. C adalah kondom, dengan menggunakan kondom. Jadi karena kondom itu memang untuk sarana untuk mencegah. Selain untuk mencegah HIV, dia juga bisa untuk mencegah infeksi menular seksual yang lain. Ada sipilis, ada gonore, itu semuanya menular. Jadi pemakaian kondom itu tetap disarankan. Yang D itu adalah drug, berarti hindari menggunakan obat-obat narkoba, terutama yang narkoba jenis suntik. Terus yang terakhir adalah E itu edukasi. Silahkan gali ilmu yang sebanyak-banyaknya, tapi ilmu yang benar-benar, yang bukan yang hoax ya, bukan yang hoax ya, yang benar. Jadi kita tahu HIV itu apa, pengobatannya seperti apa, dan tidak termakan dengan hoax-hoax yang di luaran kayak seperti itu. Oke.
Terima kasih sekali ya Bunda Selita. Hari ini kita sudah full senyum sekali nih tentang pengobatan ARV untuk pasien dengan HIV. Dan jangan lupa untuk Sobat Sehat Sujonegoro yang mungkin mau konsultasi atau istilahnya tanya-tanya nih, mau menggali informasi tentang HIV, bisa datang banget nih ke Klinik Sakura lantai 2 di dekat klinik vaksin ya. Banyak banget konselor-konselor hebat di sana, bisa sharing ilmu juga gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau buat teman-teman semuanya nih Sobat Sehat Sujonegoro, jangan lupa tetap selalu dengerin informasi Forum Asik seputar farmasi di hari Rabu jam 8 sampai jam 9 pagi ya. Nanti bersama barengan sama Anel di sini, atau nanti akan ada teman-teman Anel yang lain yang bakal ngisi, dan jelas sama narasumber yang kece-kece pastinya ya. Oke, nanti habis ini bakal ada satu lagu closing nih. Sebenarnya dia lagunya Shawn Mendes nih, tapi di cover ulang sama Rachel Gray namanya ya. It'll be okay, kan semua everything is gonna be okay gitu ya. Jadi tetap sehat, tetap semangat, selamat beraktivitas untuk seluruh Sobat Sehat Sujonegoro dimanapun kalian berada. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga diri supaya tetap happy dan full senyum sayang. Oke deh, tetap stay tune ya di 107,3 FM Radio Sujonegoro FM. Sahabat sehat bersama Sujonegoro. Anel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.